Setelah pergi, Yuan meluapkan kekesalannya dengan berteriak di tepi jurang. Mule datang ke sana untuk menemaninya dan bertanya apakah ia mencintai Lanzi atau tidak. Yuan menjawab, ia tidak peduli masalah hal tersebut. Satu hal yang tidak ia sukai, ia hanya tidak ingin Lanzi berkorban untuknya. Terlebih lagi menikahi Minghu, musuh bubuyutannya. Tiansu di belakang mengatakan, apabila Yuan tidak menyukai Lanzi, maka menikahlah dengan Mule agar tidak menimbulkan gosip. Sebab akibat ulahnya tadi telah tersebar gosip bahwa Yuan ingin merusak acara pernikahan Lanzi bersama Minghu. Tidak ingin nama baiknya tercoreng dan membuat masalah di keluarganya, ia pun menikah dengan Mule. Tiansu menjadi bapak penghulu sekaligus saksi pernikahan mereka berdua. 远安， 对啊， Lalu terlihat mereka berdua yang telah selesai menikah masuk ke dalam kamar pengantin. Di sana, Lanzi berterus terang bahwa ia terpaksa menikahinya. Maka dari itu, ia menganggap pernikahan tersebut hanya sebuah status dan Minghu dilarang untuk mendekatinya. Tentu saja Minghu menjadi sangat marah, namun Lanzi tidak peduli dan langsung tidur. 殿后告状，让他砍我的头。 你看我明慧什么做不到啊？ Sementara itu, Mule membawa Yuan ke dalam sebuah goa dan meletakkan tumpukan jerami untuk mereka beristirahat. Di sana, Yuan marah-marah tidak jelas karena ia bingung dengan perasaannya saat ini. Bahkan, apa yang dilakukan Mule selalu salah di matanya. 我是怕你难过，所以 所以我现在不能。 Alhasil, Mule menyadari Yuan mau menikah dengannya hanya untuk pelampiasan saja. Mendengarkan hal tersebut, Yuan segera menggigit tangannya hingga terluka. Akhirnya Mule sadar diri, ia tidak akan bisa membuat Yuan bahagia. Maka dari itu, ia pun memutuskan pergi dan memintanya untuk menjaga diri baik-baik. 照顾好自己。 Singkatnya, Mule berlari ke hutan sambil menyalahkan dirinya. Kenapa harus menyukai seorang wanita yang jelas-jelas wanita tersebut tidak menyukainya? Dari arah belakang, Melati sedang bersama dengan seseorang misterius kemarin sambil memperhatikannya di sana. Pria misterius itu berkata, sudah saatnya Mule harus kembali seperti dulu lagi. Setelah itu, Melati menghampirinya dan memberitahukan kepada Mule siapa ia sebenarnya dan berasal dari mana. Ternyata, Mule berasal dari kerajaan Solo. Tidak hanya itu, ia merupakan seorang pangeran di kerajaan tersebut, sekaligus penerus sang raja. Maka dari itu, ia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Karena di saat dulu, ia merupakan petarung terkuat saat berperang melawan kerajaan lain. Melati seketika sujud di hadapannya, yang ternyata ia adalah pengawal pribadi milik Mule. Lantas, Melati memintanya untuk memakan pil tersebut, agar ia bisa memiliki ingatannya kembali. Setelah memakan pil itu, seketika ingatan siapa dirinya mulai kembali. Lalu setelah itu, Mule mendatangi kuil tempat Tiansu menjaga 9 tasbih ilahi. Kedatangannya ke sana untuk mengambil tasbih ilahi tersebut. Tiansu yang melihat kedatangannya tentu saja melindungi tasbih ilahi. Namun saat bertarung ia dengan mudah dikalahkan. Setelah itu,
Mule sujud dan mengambil 9 tasbih ilahi. Tiansu mencoba bertanya kenapa ia melakukan itu. Mule menjawab 9 tasbih ilahi merupakan milik kerajaannya yang harus ia bawa kembali. Lantas keesokan harinya, permaisuri menjadi sangat marah sebab Tiansu tidak bisa menjaga tasbih ilahi, sampai-sampai dicuri. Tiansu menjawab yang mencurinya adalah Mule. Tak lama kemudian, Yuan dibawa ke sana karena Mule adalah budaknya. Permaisuri lalu bertanya keberadaan Mule saat ini. Yuan menjawab ia tidak tahu karena tadi malam telah berpisah dengannya. Setelah mengetahui Mule mencuri 9 tasbih ilahi, ia pun sangat terkejut dan tidak percaya Mule pelakunya. Tiansu lalu bercerita, ia mencoba merebut kembali tasbih ilahi. Namun yang ia lihat, Mule sudah bukan seperti dulu lagi. Bahkan ia mampu menggunakan kekuatan dari 9 tasbih tersebut. Permaisuri yang sudah terlanjur marah meminta Tiansu, Yuan, Lanzi beserta Minghu untuk mencari keberadaan Mule dan membawa kembali tasbih ilahi dalam waktu 7 hari. Apabila gagal, maka nyawa mereka yang akan jadi taruhannya. Lanzi segera mengutus seluruh pasukan kepolisian untuk mencari orang-orang yang menjual tasbih di pasar. Takutnya Mule menjual tasbih ilahi untuk mendapatkan uang. Alhasil, polisi segera menangkap para pedagang yang menjual pernak-pernik dan setelah itu seluruh tasbih dikumpulkan untuk diperiksa. 走，都已经被悉数捕获，这些就是缴上来的珠子，给我抓点紧。 Namun sayang, apa yang dilakukannya gagal, sebab tasbih yang berhasil ia kumpulkan tidak ada satupun yang mirip seperti tasbih ilahi. Dan para pedagang yang dipenjara sangat marah karena mereka tidak bersalah dan main asal tangkap saja. Sementara itu, Yuan menyendiri dan mengingat kenangan yang pernah ia lewati bersama Mule. Kali ini ia menyesal telah membuat Mule pergi darinya. Tak lama kemudian, Minghu datang menghampirinya. Ia marah kepadanya sebab tidak mencari Mule saat ini dan menyendiri di tempat tersebut. Karena mereka hanya memiliki waktu 7 hari saja. Apabila gagal, maka nyawa mereka taruhannya. Seketika, Minghu menampar Yuan dan menyalahkannya akibat kepergian Mule yang menyebabkan mereka terkena masalah. Kali ini, mereka harus bekerja sama untuk mencarinya apapun yang terjadi. Setelah itu, mereka berdua pergi ke penjara karena Lanzi memanggil. Di dalam penjara, pria yang waktu itu ditangkap kini ditanyai dari mana ia menemukan Mule di saat dulu. Pria tersebut bercerita, ia bersama pasukannya di kala itu berada di wilayah Kerajaan Solo dan tak sengaja menemukannya di hutan dalam posisi pingsan. Ia pun membawa Mule untuk dijual sebagai budak. Mendengarkan hal itu, Lanzi menyadari Mule berasal dari Kerajaan Solo. Kemungkinan ia saat ini telah kembali ke kerajaannya. Lantas para polisi segera pergi ke sebuah kedai di kota Luyang, yang dimana pemilik kedai tersebut orang yang berasal dari Kerajaan Solo dan pengunjungnya juga berasal dari kerajaan tersebut. Polisi main asal tangkap saja pengunjung di sana untuk dibawa. Lalu seorang pria yang bernama Lingxi ditangkap hanya untuk ditanyai jalan menuju ke Kerajaan Solo. Ia yang memang berasal dari sana tidak mau menjawab. Yuan segera mengancamnya
Apabila tidak mau menjawab, maka ia akan membunuh binatang peliharaannya. Seketika, Lingxi ketakutan sebab binatang itu adalah kelelawar biru yang sangat langka. Akhirnya ia pun bersedia menunjukkan arah ke mereka jalan menuju ke kerajaan Solo. Singkat cerita, mereka menghadap ke Permaisuri. Di sana, Yuan mengajukan diri untuk pergi ke kerajaan Solo dalam mencari keberadaan Mule dan membawa tasbih ilahi kepada Permaisuri. Ia ingin pergi sendirian tanpa harus dikawal ataupun ditemani siapapun karena Mule adalah budaknya dan ia bertanggung jawab untuk itu. Apabila ia gagal, ia siap untuk dibunuh. Mendengarkan hal tersebut, Permaisuri memerintahkannya untuk pergi. 准，谢天后。 Sementara itu, di kerajaan Solo, sang rajanya saat ini sedang sakit parah dan hampir meninggal. Permaisuri menjadi sangat bersedih. Dan selama ini, mereka menunggu kepulangan Pangeran Ying, yaitu Mule, dalam membawa kembali 9 tasbih ilahi, agar bisa menyembuhkan penyakit sang raja. Di sana seorang jenderal yang bernama Bokai mendesak Permaisuri untuk segera mengangkat Pangeran Han untuk menjadi raja berikutnya. Tentu saja Permaisuri menolak sebab Han sudah banyak membuat kesalahan dan saat ini dikurung di dalam pagoda untuk menjalani hukumannya. Sedikit info, di kerajaan Solo memiliki 2 pangeran. Yang pertama bernama Han dan yang kedua bernama Ying, yaitu Mule. Lalu kita pun dibawa ke sebuah pagoda yang mengurung Pangeran Han selama ini. Ia dikenal licik dan jahat, maka dari itu sang raja mengurungnya di sana sebagai hukuman. Dan ia adalah kakaknya Pangeran Ying atau Mule. Tak lama kemudian, Mule datang tepat waktu. Melihat kedatangan Pangeran Ying, semua orang sangat terkejut karena ia telah kembali. Mule segera menyerahkan 9 tasbih ilahi untuk dipergunakan dalam mengobati penyakit sang raja. Singkatnya, Permaisuri membawa Mule atau kita panggil saja Pangeran Ying ke dalam kamar. Ibunya di sana sangat senang melihatnya kembali dan bertanya kemana saja ia selama ini. Ying menjawab dalam menemukan kembali 9 tasbih ilahi banyak rintangan yang ia lewati. Sesaat ibunya melihat luka di tangannya dan bertanya dari mana ia mendapatkan luka tersebut. Ying berkata ia juga tidak tahu kenapa luka itu bisa berada di tangannya. Kembali ke Yuan, ia pun hendak pergi bersama dengan Lingxi ke kerajaan Solo. Di sana, Tianshu memberikan ia beberapa perlengkapan yang berguna untuk dirinya apabila menemukan kesulitan. Dan setelah itu, ia bersama Lingxi memulai perjalanan. 走了。 Setelah itu, Tianshu menceritakan kepada mereka berdua kalau Yuan bersama Mule telah menikah kemarin. Sontak, Lanzi sangat terkejut mendengarkannya. Setelah seharian melakukan perjalanan, mereka pun beristirahat sebentar. Di sana Lingxi sangat muak kepada Yuan dan akan balas dendam karena sudah memperlakukannya layaknya budak. Lantas ia mengajak Yuan pergi ke sebuah penginapan terdekat. 走吧。 Sesampainya di sana mereka pun minum dan makan. Namun setelah minum, tiba-tiba Yuan jatuh pingsan. Yang dimana Lingxi bersama pemilik kedai sudah merencanakan hal tersebut
untuk menjual Yuan sebagai budak nantinya. Namun siapa sangka Lingxi juga ikut pingsan karena pemilik kedai ternyata sangatlah jahat dan ingin mereka berdua ini dijual agar ia bisa mendapatkan untung. 我跟你说， Yuan yang tidak sadarkan diri dibawa ke dalam gudang. Sesaat pria di sana ingin mengambil emas di pinggangnya. Siapa sangka Yuan tidaklah pingsan. Lalu ia pun pergi menyelamatkan Lingxi yang disandera oleh pemilik kedai. Saat pertama kali datang ke sana, ia sudah tahu ada yang tidak beres dengan kedai tersebut. Dan ia juga tahu sejak awal Lingxi sudah menyiapkan racun di dalam minumannya. Namun siapa sangka pemilik kedai juga meracuninya. Yuan lalu menghajar pemilik kedai hingga lari terbirit-birit. Setelah diselamatkan, Lingxi berterima kasih dan meminta maaf kepadanya. Ia berjanji kepada Yuan tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. 走吧，赶路。 Sedangkan di kerajaan Solo, Pangeran Ying menemui kakaknya. Di sana ia berjanji akan mengeluarkannya dari pagoda. Dan apabila sang raja telah pulih kembali, ia akan memohon untuk melepaskannya. Namun di sana, Han tidak suka akan kehadirannya. Sebab ia merasa cemburu melihatnya sebagai seorang pahlawan yang berhasil membawa 9 tasbih ilahi kembali. Ia pun tidak butuh bantuannya dan akan keluar dari pagoda itu dengan caranya sendiri. Mendengarkan jawaban kakaknya, Ying sangat kecewa kepadanya sebab ia selalu bersikap baik kepadanya selama ini. 弟弟看到哥哥这个样子， Setelah itu, Pangeran Han membuat sebuah surat yang ia kirim kepada Jenderal Bokai. Isi surat itu meminta ia untuk membunuh Pangeran Ying, sebab Han tidak ingin adiknya menjadi penerus raja di kerajaan Solo. Keesokan paginya, Bokai menghadap ke Permaisuri dan memohon kepada Pangeran Ying untuk mempergunakan 9 tasbih ilahi dalam menyerang kerajaan musuh. Karena dengan menggunakan tasbih tersebut, kerajaan Solo mereka bisa memperoleh kekuatan yang luar biasa dan menjadi penguasa dunia. Tentu saja Ying menolak sebab ia tidak akan mungkin menggunakan tasbih ilahi untuk menguasai dunia. Bokai dengan berani melawannya dan mendesaknya untuk melakukan apa yang ia inginkan. Seketika Melati langsung menamparnya karena sudah berani kurang ajar. Bokai yang ingin membalas segera dihentikan oleh Ying. Hanya dengan menggenggam tangannya saja, Bokai sudah tidak dapat melawan. Menyadari kekuatannya sangat luar biasa, Bokai balik ketakutan dan meminta maaf. Lalu ia pun pergi dari sana dan akan balas dendam atas perlakuan Pangeran Ying kepadanya. 珍珍， Setelah itu, Ying menunjuk sebuah pelakat yang bertuliskan nama Mule dan bertanya kepada Melati kenapa pelakat nama itu bersama dengan dirinya. Melati menjelaskan ia memiliki pelakat tersebut saat masih berada di kerajaan Tang. Siapa sangka setelah Mule mendapatkan ingatannya kembali, ingatannya sebagai Mule telah menghilang. Maka dari itu, Ying merasa penasaran siapa Mule tersebut. Sedangkan di tempat lain, Yuan melihat Lingxi membuat makanan. Namun saat ia lihat, makanan itu seperti beracun sebab menggunakan bahan-bahan yang didapatkan di hutan. Lingxi percaya diri dengan hasil makanannya yang tidak mungkin beracun. Siapa sangka dugaan Yuan ternyata benar. Lingxi yang memakan makanan itu seketika keracunan dan hendak mati. Segala cara dilakukan oleh Yuan untuk mengobatinya dengan mencari tanaman herbal di hutan. 这边这么多草，不管了，不管了。
Setelah itu, Lingxi mengeluarkan binatang peliharaannya yang berada di dalam sangkar dan meminta Yuan untuk melukai kakinya, sebab dengan menggunakan darah dari binatang itu, ia bisa sembuh. Yuan segera melukai kelelawar biru itu, dan sesaat tangan Lingxi juga ikut terluka. Setelah meminum darah dari kelelawar tersebut, Lingxi seketika langsung pulih dan memberikan hormat kepada Yuan. Ternyata selama ini, kelelawar biru itu merupakan jantungnya. Apabila mati, maka Lingxi juga akan mati. Dan sesuai tradisi, kerajaan Solo tempat tinggalnya, siapapun orang yang telah menolong lebih dari 3 kali, maka mereka akan menganggapnya sebagai tuan. Di sini, Yuan telah menyelamatkannya 3 kali, maka dari itu Yuan adalah tuannya, dan Lingxi siap menjadi budaknya. Sayangnya di sana, Yuan menolak, karena ia hanya memiliki 1 budak di hidupnya.